wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Kesempatan bersama Ramadan dalam mengabdi, mempersembahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, menyayangi hamba, khususnya orang-orang yang beriman, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu puasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, supaya kamu jadi golongan orang-orang yang bertakwa. Karena golongan orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala banyak memberi kabar tentang orang-orang yang bertakwa, dan kita juga pernah belajar ayat-ayat takwa. Salah satunya di surah At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang-orang yang bertakwa itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala jalan pintu keluar dari urusan-urusan ataupun permasalahannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan hajat dan keperluannya. Juga Allah akan memudahkan urusan yang sulit dalam hidupnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahannya dan akan menaikkan derajatnya. Dapat dirujuk di surah At-Tolak ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Dan beberapa ayat-ayat takwa lainnya. Oleh itu, nikmatnya bersama Ramadan tidak berhenti dengan nikmatnya ketika berbuka puasa saja. Tapi nikmatnya bersama Ramadan adalah nikmatnya amalan-amalan yang mampu kita lakukan di dalam Ramadan. Pagi ini bersama dengan pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasiat dan nasihat kerohanian untuk diri saya sendiri, untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita untuk dapat satu, syukur atas nikmatnya, dua, sabar atas ujiannya, tiga, redha atas ketentuan dan keputusannya. Tiga inilah yang selalu kita suarakan, kita ungkapkan kepada diri kita sendiri, dan kita ungkapkan dalam bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Fathur Rabbani menasihatkan kita untuk duduk benar di hadapan Allah dan juga duduk benar di hadapan hamba-hamba Allah. Walaupun kita tidak mampu untuk duduk benar dalam pandangan manusia, karena kita tidak bisa memuaskan semua manusia, tetapi insya Allah kita dapat duduk benar di hadapan Allah, karena selalu berbaik sangka dengan Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah, dan selalu mempersembahkan
yang mampu kita persembahkan karena Allah. Kita sedang berpuasa. Dan insya Allah kita sadar kalau kita sekarang ini berpuasa. Dan insya Allah juga kita sadar bahwa sekarang kita berpuasa adalah mengharap ridhonya. Dan kita juga menyadari bahwa puasa ini adalah pelatihan kita untuk mengikuti perintah Allah. Bukan mengikuti kehendak nafsu, tapi mengikuti kehendak Allah. Walaupun nafsu kita menginginkan perkara yang diinginkan, tapi jika Allah tidak menginginkan, maka kita mendahulukan yang diinginkan oleh Allah. Walaupun nafsu kita berkehendak, tetapi Allah tidak berkehendak, maka kita mendahulukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita saat berbuka puasa di 7 hari yang telah berlalu? Bukankah nafsu kita senyum saat kita berbuka puasa? Karena kita melayani Dia. Tapi sebenarnya kita bukan melayani Dia. Dia adalah tumpang senang saat kita melayani Allah Ta'ala. Oleh itu dalam amal ibadah yang lainnya, ya, karena Allah kita mengerjakan, tapi nafsu kita turut serta ikut senang. Oleh yang demikian, Tuhannya kita dengan Tuhannya nafsu itu sama, karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Dan Allah melatih kita sesuai dengan kedewasaan kita masing-masing, keimanan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Allah Ta'ala latih kita di dalam Ramadan. Allah tarbiyah kita di dalam Ramadan dengan pengajaran yang Allah berikan di dalam Ramadan, melalui pengajaran yang kita dengar seperti majelis ilmu dan pengajian, ataupun pengajaran yang kita lihat atau yang kita saksikan. Sebagaimana semua kejadian yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, lain tidak lain, kuncinya adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya adalah milik Allah, artinya dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah, karena Dialah pemilik satu-satunya. Pagi ini meneruskan halaman atau muka surat 836 dalam kitab Fathur Rabbani. Tentunya kata-kata yang sering saya ulang akan berulang lagi pagi ini. Apa itu? Kita sudah berada di penghujung kitab ini. Walaupun kita tidak tahu pastinya katamnya bila, tapi sudah mendekati hatam. Karena tujuan utama kita dalam mengaji bukan mengejar khatam. Dan insya Allah kita mengaji adalah ridho Allah yang kita cari. Kita mengaji adalah rahmat Allah yang kita cari. Juga ilmu yang bermanfaat dan berkah. Maka sedikit demi sedikit kita memahami, sedikit demi sedikit kita merasakan, dan juga sedikit demi sedikit semoga kita mampu untuk mengamalkan. Oleh beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengungkapkan dalam bentuk kisah seorang lelaki dari penduduk daerah ini baru kembali dari menunaikan ibadah haji. Kemudian dia berkunjung kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, aku telah menunaikan ibadah haji. Aku berkata kepadanya, aku tahu. Namun di dalam ibadah haji itu terjadi zina, terjadi fasik dan kejahatan. Kemudian dia tidak mau bertaubat. Tatkala dia mati, maka aku mensolati jenazahnya. Ketika itu aku melihat seakan-akan dia keluar dari peti mayat dan bergantung di tepi bajuku. Maka aku berkata kepadanya,
siapakah ini? Maka aku segera menjauhinya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Cerita yang diceritakan oleh beliau mengingatkan kepada saya tentang dasar rukun Islam. Dasar rukun Islam itu ada 5. Yang kelimanya adalah ibadah haji. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Dan dalam ibadah haji itu ibadah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bergurau dan menguji kepada manusia. Apa arti bergurau dan apa arti menguji yang saya maksudkan? Bergurau ini adalah kemesraan Tuhan terhadap hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu tempat, memilih waktu. Di tempat itu dan di waktu itu berkumpul semua manusia. Dari ceruk rantau mana saja, dari arah bumi mana saja, dari negara mana saja. Allah kumpulkan di satu tempat, di satu waktu. Kemudian di dalam Allah Ta'ala mengundang manusia, ada disebut mahram, ada disebut syariat ataupun undang-undang. Itu bercampur, bertemu antara laki dengan perempuan. Kadang bukan hanya bertemu, beriringan. Bahkan kadang bukan hanya beriringan saja. Ketika tawaf itu tersentuh. Laki dengan perempuan. Karena memang Ka'bah itu satu, tidak untuk perempuan lain, untuk Haramain, pimpinan yang itu juga setara dalam sana COVID ke new normal, kemudian dibuka visa untuk umrah, kemudian yang boleh masuk ke Masjidil Haram menggunakan tasrih oleh pemerintah, oleh kerajaan Saudi, oleh Khatimul Haramain. Cara memberikan tasrih bukan perempuan dulu tawaf, lelaki kemudian, atau sebaliknya. Tidak. Bersamaan. Ini menguji nyali. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bergurau. Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, Allah Ta'ala mengumpulkan lelaki dan perempuan itu untuk melaksanakan perintahnya. Maka pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang haji itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jangan melakukan perkara yang keji. Jangan melakukan perkara yang fasik. Termasuk diantaranya bagaimana menjaga diri saat kita tidak dibatasi antara lelaki dengan perempuan. Menjaga diri saat kita bertemu di satu tempat dan di satu waktu dengan jumlah yang ramai, dengan berbagai jenis manusia, dengan berbagai sifat manusia,
dengan berbagai karakter manusia. Pada saat itu pasti ada positifnya dan pasti ada negatifnya. Maksud saya bukan negatif itu ke Allah, negatif itu adalah kepada hamba. Positifnya adalah kita melihat betapa sempurna Allah Tuhan yang Maha Sempurna dalam menciptakan makhluknya dan dalam mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Negatifnya pula yang kembali kepada manusia, apabila manusia tidak menyadari bahwa dia adalah hamba, maka dia akan merasa lebih baik dari lainnya. Boleh jadi ketika jumpa orang, dia merasa lebih baik dari orang yang dia jumpai, lebih taat atau lebih khusyuk, sehingga kesombongan, kebanggaan, ujubnya menguasai pada dirinya. Kesannya, karena dia merasa lebih baik, maka akan terjadi hinaan antara dia dengan orang yang dihadapinya. Itu baru salah satu dari kesan negatifnya. Maka dalam kisah ini, orang yang pergi haji jumpa dengan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat beliau adalah bertaubatlah kepada Allah. Nasihat ini mestinya harus diterima dengan lapang dada oleh siapapun, walaupun orang itu baru saja pulang dari ibadah haji. Karena taubat itu adalah sentiasa. Puan-puan dan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam memahami arti taubat, sekurang-kurangnya dua. Satu, arti taubat itu kembali ke Allah. Taba yatubu taubatan. Yang nomor dua, arti taubat itu mohon keampunan. Minta ampun, minta maaf ke Allah. Kemudian dipertemukan dua arti menjadi satu maksud. Kembali kepada Allah untuk mendapatkan keampunannya. Nah, kembali kepada Allah untuk mendapatkan keampunan ini karena manusia terdedah setiap harinya. Bahkan setiap saatnya itu tanpa pertolongan Allah Ta'ala manusia boleh terlepas dari melakukan kebaikan. Contohnya oleh Imam Al-Ghazali, manusia itu dalam satu waktu jika tidak melakukan kesilapan dengan anggotanya, mungkin melakukan kesilapan di hatinya. Jika tidak dengan anggota dan hatinya, mungkin adalah karena dia dikuasai dengan lalai dan lupa kepada Allah, padahal Allah Ta'ala tidak pernah lupa kepadanya. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun balik haji sekalipun, dinasihatkan untuk bertaubat. Karena orang balik haji itu cobaannya juga besar. Ya. Apalagi di kampung kami, ya, yang saya sudah pernah bercerita, tidak berani pakai kopiah putih, melainkan yang sudah balik haji. Balik umrah pun kadang tak berani pakai kopiah putih karena belum haji. Jadi sebelum sampai ke tanah air itu, syaitan sudah berusaha sedaya upaya untuk memesongkan, untuk menyesatkan dari tujuan utama hajinya. Sehingga kesombongan itu menjadi benih yang berbahaya di hatinya.
merasa lebih baik, merasa sudah pergi haji, dan rasa-rasa yang tidak baik lainnya. Nah, yang seperti itu harus ada seorang guru yang menasihatinya, sebagaimana yang dikisahkan ini. Ya, supaya tidak angkuh, supaya tidak sombong, supaya tidak ujub, supaya tidak bangga, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kesannya ternyata dalam kisah ini, ya, orang yang dinasihatkan supaya bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, itu umurnya tak panjang, umurnya pendek. Sehingga saat dia meninggal, penasihat yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu datang untuk takziah, untuk melayat, untuk hormat jenazah orang tersebut. Dilihat dengan mata hati secara pandangan hakiki, seakan-akan orang itu keluar dari peti mayat, artinya dari tempat di mana ia akan diusung, dari keranda. Kemudian keluar itu mendekat kepada yang menasihati sebelum beliau mati, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya, siapa ini? Orang yang dulunya diingatkan, tetapi ketika diingatkan, ia tidak menyadari bahwa yang diingatkan itu adalah untuk kebaikannya, maka dia menolak peringatan itu. Beliau pun mengatakan, aku segera menjauhinya. Karena para jemaah yang dirahmati oleh Allah, amalan itu sebelum datangnya kematian. Setelah datangnya kematian adalah balasan. Kita sekarang inilah waktunya beramal. Sebanyak mana kita beramal berada pada waktunya, berhadapan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjaran dan pahala dari Allah untuk pelakunya. Dan ganjaran maupun pahala dari Allah untuk pelakunya ada yang disegerakan, ada yang dikemudiankan. Yang disegerakan, insya Allah yang kita rasakan adalah nikmatnya mengaji, nikmatnya berpuasa, nikmatnya baca Quran, nikmatnya bersama keluarga, nikmatnya rizki yang kita terima, nikmatnya berbuka puasa, tentu nanti ketika kita buka puasa, nikmatnya sholat, dan pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala beri yang dapat kita menikmatinya. Saya teruskan lagi. Seorang lelaki menjerit di majlis beliau radhiyallahu anhu dan berkata, Allah. Beliau lalu berkata kepadanya, engkau akan dihisab tentang ucapan ini. Mengapakah engkau mengatakannya? Apakah karena riya, karena munafik, atau karena ikhlas, ataukah syirik? Pada hari ini, barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia keluar. Dan barang siapa ingin, maka hendaklah dia duduk. Kemudian beliau menjerit, dan orang-orang berdiri di sekitar beliau. Mereka bertaubat dengan berteriak dan menangis. Tiba-tiba datanglah seekor burung. Kemudian burung itu berada di atas kepala beliau. Beliau diam lama sekali dalam keadaan seperti itu. Sedangkan burung itu di atas kepala beliau dan mereka berada di tangga kursi. Orang-orang yang berteriak berada di sekitar beliau, sedangkan beliau tetap seperti itu. Sehingga sebagian murid beliau menghulurkan tangannya ke arah beliau,
sampai burung itu terbang. Kemudian beliau berdoa dan mereka berteriak, meneriakkan taubat sambil berdoa dan menangis. Lalu beliau turun dari kursi dalam keadaan seperti itu dan keluar menuju Masjid Jami' Rusifah dengan diikuti oleh orang ramai sambil menangis, bergembira dan berteriak. Kemudian beliau berkata, ini adalah zaman akhir. Titik. Muslimin dan muslimah, sebuah cerita kecerdasan, ya, kecerdasan dalam mengambil pelajaran dari cerita ini. Maka saya mohon ke Allah tentunya memudahkan kepada saya dalam memahami kisah ini dan cerita ini dari sudut pelajarannya, dari sudut hikmahnya, dari sudut pengajaran yang mampu kita mengambil contoh dan meneladaninya. Pertama adalah hubungan guru dengan murid. Dalam cerita ini ada guru, ada murid. Pada saat guru mengajar, tentu sebagai murid menjaga adab saat guru mengajar. Dan menjaga adab ini termasuk salah satu di antara jalan menuju keberkahan ilmu yang diterima. Sekali lagi, jalan menuju keberkahan ilmu yang diterima. Dalam kisah ini ada seorang lelaki, tidak dibahasakan murid tapi dibahasakan seorang lelaki yang menyebut nama Allah dengan suara yang kuat. Ringkasnya dikatakan menjerit. Padahal itu sedang berjalan majelis ilmu. Majelis ilmu itu baik, menyebut nama Allah juga baik. Secara lahiriahnya zikir itu baik, menyebut nama Allah. Majelis ilmu itu juga baik. Tetapi menjadi tidak baik, mari kita kaji. Ya. Menjadi tidak baik, mari kita kaji. Beliau mengingatkan orang yang menyebut nama Allah dengan suara yang kuat itu dengan perkataan engkau akan dihisab. Biasanya perkataan engkau akan dihisab itu adalah banyaknya tentang harta benda, ya, tentang ucapan-ucapan yang mengadu domba ataupun mengumpat orang. Ini perkataan menyebut Allah. Beliau mengatakan dan beliau menyampaikan kamu akan dihisab dengan kata itu. Kamu akan dihisab dengan ucapan itu. Padahal itu ucapan Allah. Kenapa beliau mengatakan begitu dan memperingatkan begitu? Karena boleh jadi ucapan itu tadi adalah riya, adalah munafik, hanya di lisan tetapi bukan dari hati dan sanubari. Boleh jadi syirik, yakni menyebutkan Allah bukan ikhlas. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekhusyuk-khusyuknya murid ketika berada di hadapan gurunya, tidak perlu atau jangan menampakkan khusyuknya ataupun memamerkan khusyuknya. Saya jadi teringat. Ingatan saya adalah nasihat dari guru ketika di Mekah, ketika di Tanah Suci.
ulama-ulama di tanah suci, wali-wali Allah Ta'ala yang berada di tanah suci. Artinya berada itu mustautin, bukan pendatang. Yang memang penduduk asal di situ. Kalau masih merasa bahwa dia seorang guru di kampung dia ketika di tanah suci tingkat ataupun peringkat kedudukan selevel, maka harus melebur itu berbaur, ya. Merasakan keawamannya, bukan merasakan kekiaiannya, bukan merasakan keustazannya, tapi merasa keawamannya. Inilah yang dinasihatkan oleh guru saya kalau di Mekah, ya, nggak usah merasa guru, merasa kiai, merasa ustaz, walaupun itu sulit. Dan di saat sulit kita membuang, maka pada saat itulah kita akan merasa bahwa Allah yang kuasa untuk membuang, dan doa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Maka seorang murid di hadapan guru kemudian menampakkan zikirnya Allah, seakan-akan khusyuk ia dalam berzikir. Ternyata guru mengingatkan, kata dan ucapan kamu akan dihisab, karena saat kamu berkata itu boleh jadi adalah menyekutukan Allah, bukan ikhlas karena Allah. Kenapa dikatakan menyekutukan Allah padahal dia menyebut nama Allah? Karena ia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimah, tahap-tahap kita, ya, apabila kita zikir ataupun ingat Allah ataupun memperbanyakkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, kemudian Allah pertemukan kita dengan orang ramai, baik itu pertemuan orang ramai di majelis ilmu, tak payah untuk dinampak-nampakkan. Karena boleh jadi saat itu ketika kita merasa lebih baik, orang yang kita rasa lebih buruk dari kita mungkin lebih baik daripada kita. Itu kalau kita ketemu dengan orang biasa. Tapi kalau kita ketemu dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada saat itu kita menampak-nampakkan, kalau nampak tanpa menampak-nampakkan itu asli. Tapi kalau menampak-nampakkan itu tidak asli. Dan keaslian itu bukan pada casingnya, bukan pada kulitnya. Keaslian itu adalah pada hatinya. Maka dalam hadis yang disampaikan oleh baginda tentang pandangan Allah terhadap kita, itu yang dilihat oleh Allah aslinya, bukan casingnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum
Walakin Allah yanzuru ila qulubikum au kama qala. Allah itu tidak melihat kepada jasadnya, tidak paras rupanya, tapi adalah pada hatinya. Berarti keasliannya. Ayah-ayah, ibu-ibu juga ketika beli barang, khususnya yang nilainya mahal. Contohnya emas. Emas itu ada warna putih, ya, warna silver maksudnya, ada yang warna kuning. Sama-sama kuning, belum tentu emas. Ada yang biruan. Puan-puan akan tanya. Atau setidak-tidaknya kalau tidak tanya, ingin tahu bedanya. Ini asli atau tiruan. Kita saja ingin yang asli. Maka kita tumpuannya memperhatikan keaslian, bukan kepada tiruan. Walaupun ada manusia yang ia suka yang tiruan karena duitnya tidak cukup ataupun karena yang lain. Manusia ingin keaslian. Allah memperhatikan keaslian hambanya. Maka tidak perlu orang hakikat itu menampak-nampakkan. Bahkan orang hakikat, orang yang berjalan menuju ke Allah dan di pintu Allah, ia apa adanya. Artinya apa adanya itu, ya Allah Ta'ala menciptakan, Allah menghendaki bagaimana, ya itulah. Dan andaikan ia berada di makam syariat, itu karena ingin menutupi makam hakikat. Saya ulang. Apabila berada di makam syariat, ia ingin untuk menutupi makam hakikat. Contoh, memakai pakaian harus rapi. Memakai pakaian harus bersih. Memakai pakaian harus wangi. Memakai pakaian harus harum. Memakai pakaian harus cantik. Ia menutupi makam hakikat dengan makam syariatnya. Sehingga apa yang dilakukan secara syariat, Allah suka yang rapi, maka dia pakai rapi. Allah Ta'ala suka yang bersih, maka dia pakai yang bersih. Allah Ta'ala suka yang bagus, maka dia pakai yang bagus. Allah Ta'ala suka yang wangi, maka ia pakai yang wangi. Itu hubungan dengan Allah. Dengan Rasulullah juga begitu. Ya. Rasulullah suka yang bagus, suka yang rapi, suka yang tertib. Maka dia lakukan itu. Walaupun sebenarnya di hatinya, apapun yang Allah Ta'ala beri, itulah yang aku pakai dan aku gunakan. Apa saja yang Allah Ta'ala beri, itulah yang aku syukuri. Oleh Syekh Abil Hasan Ali Asyazili, ya, khususnya dalam ajaran Thariqah Syaziliyah, orang itu harus mendahulukan syukur dengan cara menggunakan yang setelah Allah Ta'ala beri. Saya ulang. Orang itu harus mendahulukan syukur dengan cara menggunakan apa saja yang Allah Ta'ala bagi. Syukurnya itu dinampakkan ke Allah. Diberi pakaian disyukuri, diberi harta disyukuri, diberi keluarga disyukuri, diberi apa saja. Mempraktekkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu fahaddits, engkau katakan. Artinya engkau gunakan dan engkau pakai karena Allah. Maka dalam ajaran Syaziliyah, orang-orangnya ataupun tarbiyahnya, orangnya harus rapi, disiplin, ya, bersih, tertib, karena gurunya, tuan gurunya demikian. Tapi juga ada yang mengajarkan kepada muridnya untuk menyembunyikan. Untuk menyembunyikan. Nah, bagaimana menyembunyikan? Tuan-tuan dan puan-puan, kerelaan orang tua terhadap anaknya. Saya buatkan contoh. Biarlah anak pakai yang bagus, yang baru.
walaupun orang tuanya pakai yang lama. Contoh, puan-puan hendak menghadapi raya, puan-puan beli baju raya dulu ke beli anak dulu. Ya. Umumnya sebagai ibu mendahulukan anaknya. Mendahulukan anak itu tanda mendahulukan orang lain. Maka ada hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang mendahulukan orang lain. Orang lain pakaiannya bagus, ya dia yang memberikan, tapi dia seadanya. Thariqah yang mana atau jalan yang mana yang kita hendak pilih, silahkan. Yang jelas dua-duanya itu adalah apa adanya di hadapan Allah Ta'ala. Apa adanya dengan pemberian Allah yang disyukuri untuk digunakan di jalan Allah. Apa adanya dia membantu hamba Allah dan mendahulukan hamba-hamba Allah Ta'ala yang memerlukan. Jadi muslimin dan muslimah kembali kepada kisah ini, ya, hubungan murid dengan guru, hubungan majlis ilmu dengan zikir, ya, zikir dan menyebut nama Allah itu juga akan dihisab. Artinya apa sebenarnya yang ada di hatinya dan apa sebenarnya niatnya. Kalau seorang guru sudah mengatakan yang mendalam seperti itu, tentu menyentuh hati dan perasaan hadirin, menyentuh perasaan anak murid yang ikut serta dalam majlis itu. Ya. Karena apabila diraba dan dikembalikan kepada diri sendiri, ternyata ucapan Tuan Guru itu bukan hanya kepada satu orang itu saja, tetapi adalah kepada semua anak murid yang mendengarkannya. Dalam hal yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda. Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda kepada manusia. Hanya ada yang perasan dan tidak perasan. Tanda kematian itu juga ada. Tanda tamu akan datang itu juga ada. Sampai orang lama dulu, kalau ada rama-rama ataupun kupu-kupu hinggap di depan rumah, itu firasatnya adalah akan ada tamu datang. Dan juga tanda-tanda yang lain, ya, yang menjadi ilmu ingatan orang-orang dulu. Termasuk dalam tubuh badan. Pipinya ini berkedut tak berhenti-henti. Oh, itu tandanya. Kalau kanan itu tandanya rezeki akan datang. Dan menurut saya, versi saya, atas nasihat guru, pokoknya harus diartikan yang baik-baik saja. Tanda-tanda apa saja itu artikan yang baik. Dan insya Allah yang kita rasakan adalah kebaikan. Jangan diartikan yang tidak baik, nanti kita dikuasai dengan persangkaan yang tidak baik. Kembali kepada kisah ini, ada seekor burung yang hinggap atau seekor burung yang datang. Dan itu berada di atas kepala beliau. Burung yang hinggap itu burung yang datang di atas kepala beliau dan itu dibiarkan. Dibiarkan burung itu tetap berada di atas kepala beliau. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Puan-puan, secara etika, kawan boleh pegang mana saja. Tubuh badan kita, maksudnya sewajarnya, asalkan jangan pegang kepala. Karena kepala ini adalah satu kehormatan ataupun mahkota. Puan-puan boleh dicupit ya, baunya, ataupun digandeng baunya, asalkan tidak kepala. Karena kepala adalah mahkota. Burung hinggap di kepala. Puan-puan kita guna bahasa manusia. Kurang ajar tak burung itu.
Karena dia tidak berakal, maka tidak ada kurang ajar pada burung. Tapi itu sebenarnya sebuah pengajaran. Adanya murid yang kurang ajar dengan guru. Seakan-akan adalah seperti burung yang hinggap di atas kepala. Maka seorang murid harus beradab dengan gurunya. Supaya tidak seperti burung yang hinggap di atas kepala. Namun jiwa besar sebagai seorang guru tidak terus menghalau burung itu. Begitu juga jiwa besar seorang guru tidak terus menghalau anak muridnya itu. Karena jiwa besar seorang guru memandang kepada murid dengan berbagai level ataupun berbagai tingkatan. Ada yang tingkatan seperti kanak-kanak, ada tingkatan orang dewasa. Yang tingkatan kanak-kanak tentu ya, adabnya belum tertata, adabnya belum terpenuhi, adabnya belum terjaga. Tapi para jemaah sekalian, siapa yang akan menghalau sehingga burung itu terbang dari kepala sang gurunya? Ternyata adalah kawan-kawannya, artinya murid-murid yang lainnya. Dalam perkataan, sebagian murid beliau menghulurkan tangannya ke arah beliau sampai burung itu terbang. Berarti orang yang tidak beradab terhadap gurunya dan guru tetap berjiwa besar untuk menghadapinya, dia akan diingatkan oleh kawan-kawannya sendiri. Itu masih lagi cara yang lembut dalam nasihat ini. Walaupun sebenarnya guru ada kuasa ya untuk menghalaunya, untuk mengeluarkan dari majelisnya, untuk mengeluarkan dari halakohnya. Akan tetapi tidak dilakukan itu oleh guru karena keluasan jiwanya ingin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keselamatan baik dunia maupun akhiratnya. Akhir daripada kisah ini ya, antara guru dengan muridnya dalam satu kesatuan, angkat tangan dan berdoa, berlinang dan berderai air mata karena menyadari kita semua di hadapan Allah adalah hamba-Nya. Maka berbondong dan bersama menuju kemana? Ke tempat sujud yang disebut sebagai masjid. Suasananya ada gembira, ada berduka. Ada menangis, ada tertawa. Itulah isinya dunia. Nanti hari raya, puan-puan, coba latih untuk menjiwai. Yang punya dan masih disimpan kitab Al-Jauhar Al-Mauhub wa Munabbihatul Qulub yang covernya berwarna coklat. Dulu kita belajar pada hari Ahad juga. Ya, sebelum kita belajar kitab Fathur Rabbani. Buka bab puasa. Di situ dijelaskan secara hakikat bagaimana malam hari raya, bagaimana saat sholat hari raya, bagaimana saat dengar khutbah hari raya, bagaimana saat bertemu orang di hari raya. Jangan hanya pandang kepada nasib kita ataupun keadaan kita. Pandang juga bagaimana orang-orang yang di sekeliling kita yang sama-sama pergi ke masjid. Puan-puan. Maka kadang ada
bukan action tapi untuk menutupi bola mata. Apa? Pergi sholat Idul Fitri pakai cermin mata hitam supaya tidak nampak mata memandang kemana arahnya. Puan-puan pernah pergi sholat Idul Fitri, sholat hari raya pakai cermin mata hitam? Ataupun nanti merancang hendak pakai cermin mata hitam? Lebih baik untuk tidak, ya. Artinya jangan mencuri perhatian orang lain supaya perhatian dengan kita karena kita pakai cermin mata hitam. Maksud ucapan saya adalah pasti dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid ada yang senyum, ada yang tertawa, dan ada juga yang masam muka dan berduka. Di mana saja. Maka yang senyum tertawa artinya bahagia, jangan lupa kepada yang berduka. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk zakat fitrah. Dan waktunya itu adalah sebelum 1 Syawal ataupun sebelum khutbah hari raya dikumandangkan, sebelum sholat Id didirikan, supaya dapat membantu kepada orang-orang yang berada dalam kesusahan pada hari itu. Dan pada hari itu juga Allah Ta'ala mengharamkan orang Islam untuk berpuasa. Walaupun puasa itu adalah baik dan puasa itu karena Allah, tapi hari itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Serajin-rajinnya yang rajin, sekhusyuk-khusyuknya yang khusyuk, setaat-taatnya yang taat, hari itu tidak boleh untuk berpuasa. Jadi, muslimin dan muslimah, masjid itu siap menampung semua keadaan. Maksudnya begitu. Orang gembira silahkan datang pergi ke masjid. Orang susah silahkan datang pergi ke masjid. Itu syariat. Hakikat, orang susah silahkan datang ke Allah. Yang gembira datanglah juga kepada Allah. Maka baginda mengingatkan ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Tetap ingat Allah saat kamu senang. Datang ke Allah saat kamu senang. Saat masih bisa senyum, tertawa, gembira. Allah akan bantu kamu saat kamu susah. Jadi, kisah yang dikisahkan oleh beliau dalam kitab ini, intinya ada 3. Pertama, guru dengan murid. 2, adab guru dengan murid. Dan yang ketiganya ini adalah tentang zikir yang ikhlas karena Allah. Tidak dinampak-nampakkan. Tidak dinampak-nampakkan, tapi nampak. Nah, ini beda loh. Ya. Ini sebagai tambahan. Tidak dinampak-nampakkan, tapi nampak. Sebagaimana kisah seorang hamba sahaya yang siangnya kerja dengan majikannya, malamnya khidmat kepada Allah. Yang dia lakukan seperti itu. Setelah dia tanggung jawab kerja selesai dengan majikannya, dia di bilik ataupun di kamarnya, dia sujud ke Allah. Waktunya digunakan kepada Allah. Pada satu ketika, karena lampu biliknya itu selalu nyala, majikannya ataupun tuannya mengintipnya. Ketika majikannya mengintip, terdengar rintihannya. Rintihan bukan kepada majikan tapi ke Allah. Ya Allah, andaikan engkau bebaskan aku daripada manusia, maka seumur hidupku dan sepanjang hidupku dan sepenuh hidupku aku khidmatkan diriku kepadamu. Kata-kata itu didengar oleh majikannya, maka keesokan paginya dia dipanggil oleh majikannya. Majikannya ingin untuk membebaskan dia dari penghambaan. Kemudian majikannya cerita,
aku dengar rintihan kamu malam tadi. Maka hari ini aku bebaskan dirimu dari penghambaan supaya dirimu bisa menghambakan kepada Tuhan. Mendengar itu, perempuan ini tadi menjerit. Menjerit dalam arti mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesuatu yang rahasia telah terbuka. Jika engkau berkenan, karena sesuatu yang rahasia telah terbuka, maka ambillah saya supaya tidak terbuka untuk lainnya. Akhirnya wanita tersebut meninggal. Kisah ini, perempuan yang dirahmati oleh Allah, menjadi inspirasi merahasiakan hubungan mesranya dengan Allah dari pandangan manusia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak membuka, maka tidak dapat lagi ditutup. Berarti yang berkehendak Allah bukan kita. Kadang-kadang kan terbalik, kita pula yang menampak-nampakkan. Maka mari kita memperbaiki diri masing-masing, ya. Tidak perlu kita menampak-nampakkan, tapi kalau Allah Ta'ala menampakkan, itu sudah urusan Allah Ta'ala, ya, menguji kepada hambanya. Di bawahnya, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari keserakahan. Aku menginginkan untuk menjauhkan diri dari sesuatu. Namun semuanya berjalan mengikut takdir. Ini yang sebenarnya muslimin dan muslimah kita saat melepaskan diri dari usaha, yang akan kelihatan adalah takdirnya. Apa arti melepaskan diri dari usaha? Supaya tidak salah dan tidak keliru, arti melepaskan diri dari takdir itu, puan-puan, ya, di luar batas kemampuan, kita yakini dan kita serahkan kepada Allah. Selagi kita mampu dan berada dalam kemampuan, teruskan, usahakan. Di luar batas, serahkan. Maka orang yang tidak mampu atau tidak menyerahkan di luar batas kemampuan namanya serakah. Serah ditambah jadi serakah. Orang yang tidak menyerahkan dirinya di luar batas kemampuan namanya serakah. Doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta ke Allah perlindungan dari keserakahan. Karena kadang-kadang yang menjadikan beban hidup kita atau terasa berat kita hidup itu adalah serakah. Ya. Dan serakah itu bukan hanya puan-puan pandang harta saja, tidak, termasuk amalan. Ya. Coba puan-puan, ya, malam tadi, kemaruknya yang sedang kemaruk, ini bahasa dulu, bahasa lama saya keluarkan. Dalam Ramadan ini memang harus kemaruk, kan begitu. Ya. Kemaruk untuk beramal kebaikan. Ada peluang apa saja, ya, ada peluang di mana saja, ia ingin untuk melakukan. Yang kadang-kadang menjadikan lupa dengan kemampuan. Ini ingin dibuat, itu ingin dibuat, ini ingin dilakukan, itu ingin dilakukan. Tidak mengapa, itu bahasa lama saya ungkapkan pagi ini. Kemudian dihalusi. Ya. Dihalusi kemaruknya kita itu untuk mendapatkan pahala, ya, ataupun untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal yang mampu kita lakukan. Kita seimbangkan dengan kemampuan supaya kita tidak terbebani, ya,
tidak menjadi beban ataupun tidak menjadi berat dalam rasa pada saat kita melakukan. Ya, contohnya, pohon-pohon kemaruk dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian pohon-pohon kemaruk pula dengan bacaan Qur'annya berjus-jus. Ya, bagus. Kemudian tanya dalam diri, evaluasi dan raba. Tadi baca 5 juzuk umpama, itu nikmat ke tak nikmat? Kalau tidak nikmat itu berarti baru kemaruknya, ya. Belum lagi menikmatinya. Mana lebih baik, kemaruk belum bisa menikmati ataupun bisa menikmati, ya. Otomatis kalau bisa menikmati itu sudah tidak kemaruk lagi, ya. Kemaruk yang bisa dinikmati itu berarti kenikmatan. Kalau ternyata Ustadz saya ini tak kemaruk, artinya tidak memperbanyak-banyakkan amal ibadah, sedikit tapi juga tak nikmat, itu masalahnya postmortemnya bukan di kemaruknya, tapi postmortemnya adalah di imannya. Karena orang yang diangkat kelazatan ibadahnya, ya. Ibadah itu tidak terasa lazat, ibadah itu tidak terasa nikmat, itu adalah salah satu di antara sebabnya adalah kurang ajar dengan tuan gurunya, ya. Ataupun seperti yang sedang kita pelajari ini tadi. Maka para jemaah sekalian, ya, guru menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Begitu juga guru itu dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ya. Pada saat kita memperbanyakkan amal ibadah, coba sama-sama diseimbangkan. Banyaknya tadi itu nikmat ketidak. Harapan kita, harapan saya, doa saling mendoakan, puan-puan doakan saya doakan puan-puan, ya banyak ini nikmat. Ya kita dapat melakukan banyak dan nikmat. Nah, biasanya yang dapat menikmati itu di dalam batas kemampuan, bukan di dalam paksaan. Walaupun awal amal dipaksa, sampai suka, sampai rela. Kalau sudah rela, sudah tentu akan terasa nikmatnya. Puan-puan, sholat tarawih awalnya dipaksa harus 20 lama, ya. Kemudian ya mengikuti yang 1 juzuk 1 malam. Kami di sini juga 1 juzuk 1 malam. Saya mengimamkan dengan 1 imam lagi, ya, bergantian. Itu kalau tidak diawali dengan kemaruk tadi, ya tidak jalan. Tapi saat kita kemaruk ataupun ingin dapat banyak, kemudian dapat menikmati, kemaruknya akan jadi hilang. Karena ternyata setelah kita ukur antara kemampuan dengan jumlah yang kita lakukan, kita mampu. Orang kadang-kadang menyerah sebelum memulakan. Bolehkah? Mampukah? Bisakah? Padahal dia belum mencoba. Ternyata setelah mencoba, mampu dan tidak ada apa-apa. Tidak terus minta maaf ini berzakat. Kalau setelah sholat tarawih 20 rakaat kemudian kakinya tak boleh jalan, ternyata tidak pun. Setelah duduk baca 1 juzuk, kemudian tak boleh bangun, masih boleh bangun. Berarti berada di dalam kemampuan. Tinggal kita berada di dalam kemampuan itu tadi bisa kita nikmati, ya, bisa kita nikmati. Nah, saat kita boleh menikmati, berarti kita sudah mulai mampu merasa dalam takdir Allah.
puan-puan. Siapa yang boleh menasihatkan kita pada saat kita susah? Yang nasihat itu tembus sampai di hati kita. Bukan guru, bukan kawan, bukan suami, bukan istri. Tapi adalah Allah melalui lisan orang yang bercakap dengan kita. Puan-puan sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, kemudian ingat, ini Allah berkehendak, inilah takdir Allah. Itu seakan-akan panas, terus ada air hujan yang boleh mengubah panas itu menjadi sejuk. Ya. Jadi merasa berada di dalam takdir Allah Ta'ala, itulah orang yang dapat menikmati amalannya, dapat menikmati hidupnya, dapat menikmati pekerjaannya, dapat menikmati kesibukannya, dapat menikmati urusannya, bahkan Masya Allah dapat menikmati masalahnya. Dan itulah yang diminta ataupun doa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keserakahan, dan aku menginginkan untuk menjauhkan diri dari sesuatu, namun semua berjalan mengikut takdir. Sebenarnya keinginan nafsu itu tidak begitu ya Allah, tapi engkau berkehendak begitu. Jadikanlah aku sebagai hamba yang bisa menerima takdir. Kiranya ini terlebih dulu untuk pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, semoga manfaat, berkah ya, untuk saya, untuk muslimin dan muslimah, khususnya dengan mengaji di bulan Ramadan. Ya. Dulu kalau kita keluar rumah menuju ke tempat ataupun majlis ilmu, selalu saya ingatkan, man hadara masjidal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatas sanah au kama qol. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuju majlis ilmu di dalam Ramadan, ya, Allah tulis setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Kalau 100 langkah berarti ibadah 100 tahun. Nah, itu penghabaran dari Rasulullah SAW. Sekarang ini puan-puan tak keluar rumah, ya, duduk di rumah, ya. Berarti bagaimana hadis itu? Ya. Memang puan-puan berada di rumah, tapi puan-puan tetap keluar modal. Ya. Apa modalnya? Kalau dulu puan-puan pergi ke majelis ilmu, lampunya bukan puan-puan yang bayar, masjid yang bayar. Ya. Karpetnya ataupun lantainya bukan puan-puan yang bersihkan, tuksiak yang bersihkan. Ya. Tapi sekarang ini puan-puan di rumah, puan-puan atasnya ada lampu, ada kipas, bil api, bil airnya siapa bayar? Ya puan-puan sendiri. Berarti keluar modal. Kemudian untuk online ini harus ada data ataupun harus punya line. Itu juga puan-puan beli. Tentu insya Allah Allah Ta'ala tahulah, maha tahu, ya, memberi ganjaran dan juga pahala yang berlipat. Maka walaupun tidak keluar dari rumah, puan-puan tetap berada di rumah untuk menikmati majlis pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita rasakan, dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan. Kita akhiri bersama majlis pengajian dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyyati baina yadaika wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirrismikal masud. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Kurang lebihnya minta maaf dan diucapkan selamat meneruskan ibadah puasanya dan beramal di dalamnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.